Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Tiara Putri dari MPM 2478208 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya akan mengerjakan UTS praktikum atau UTP praktikum, dimana mengerjakan UTS dari pemrograman jaringan 1 Teknologi Rekayasa Internet. Sini saya akan mengerjakan UTS praktikum itu dari mini project yang telah kami buat selama beberapa minggu, bulan bahkan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan struktur program. Maksudnya di situ saya akan menjelaskan bahwa program dibangun dengan arsitektur modular. Sebutkan 2 package utama, tampilkan struktur folder dan isi file, terus implementasi OOP dan inheritance. Implementasi hashcoding holding. Di situ kita menunjukkan errornya. Terus implementasi generator iterator, itu yang terakhir kemarin juga kami sudah pernah membuat. Terus yang terakhir itu demo program, itu running dari keseluruhannya. Maksudnya hasil dari yang terakhir adalah refleksi singkat gitu kan. Kita langsung ke strukturnya aja. Oke teman-teman, di sini saya sudah melihatkan struktur. Di sini ada TREE per F, dimana di dalam sebuah modul yang bernama Smart On itu berisi beberapa package atau yang pertama itu ada monitoring, ada 2, ada monitoring dan ada sensor. Di dalam monitoring itu ada 2, sebenarnya cuma ada main 24782 BY, dan ada di sensor itu ada sensor simulator. Dan untuk yang lainnya ini ada pelengkap seperti kalau dapur CSP itu adalah hasil dari runingan saya yang terakhir, yaitu yang saya membuat file CSP teman-teman, yang dapur CSP. Untuk main ini yang dimana kita ngejalani sebuah sebuah smart home, atau kita ngejalanin dari kode sensor simulator gitu teman-teman. Dari main kita tuh ngejalanin kode yang ada di sensor simulator gitu teman-teman. Terus untuk preset ini adalah lengkap, yang di dalamnya juga ada beberapa file gitu. Kita langsung aja ke dalam isi filenya. Di sini Python-nya. Iyalah, gitulah pada intinya teman-teman. Oke, teman-teman, di sini saya udah ada di main 2478. Oke, saya udah ada di main. Dimana di sini file-file ini isi dari kode main saya, teman-teman. Isinya seperti ini. Di sini ada tempat kita memilih beberapa hal. Untuk selanjutnya itu ada kode sensor simulator saya. Oke, di sini ada beberapa kode yang sangat kompleks teman-teman. Kita langsung aja ke penjelasan selanjutnya. Oke, teman-teman, di sini saya akan yang pertama itu di sini saya akan menjelaskan apa yang tadi lupa. Di sini saya menjelaskan tentang implementasi OP dan inheritance, teman-teman. Oke, di sini apa sih apa tadi OOP dan inheritance itu? Oke, teman-teman, di sini inheritance sendiri itu adalah OOP dulu. OOP sendiri adalah object oriented programming.
Nah, itu pengertiannya. Biasanya OOP ini dia menggunakan paradigma object oriented programming untuk apa sih teman-teman, untuk dia tuh mempresentasikan entitasnya gitu teman-teman dengan menggunakan paradigma OOP, seperti yang di dalam smart home ini gitu teman-teman, seperti yang ada di smart home ini gitu teman-teman. Seperti ada sensor, terus ada ruangan, terus ada kitchen dan bedroom gitu teman-teman. Kita langsung aja ke contohnya teman-teman. Di sini itu kelas sensor itu termasuk di OOP teman-teman. Oke, maksudnya itu OOP itu sendiri itu tersusun gitu teman-teman. Dia ada kelasnya, terus ada ini ada classroomnya, di sini ada kelas salah kan, kelas sensor gitu. Dengan OOP ini kita bisa membuatnya lebih terstruktur, modular dan mudah dikembangkan gitu. Misalnya seperti ini. Yang pertama itu biar kita buat tersusun seperti ini: kelas sensor, terus classroom, terus ada kelas kitchen. Itu termasuk di subclass dari classroom, kelas ini deh, itu termasuk dari subclass dari classroom teman-teman gitu. Ada kelas kitchen, itu adalah sebuah subclass dari classroom. Satu lagi sama ini ada kelas bedroom, itu ada subclass dari classroom. Oh iya, sebentar, ini belum dijelasin ya. Kalau di kelas sensor itu dimana kita menentukan secara random. Coba, ini apa ini? Secara random, secara random temperatur atau suhu kita gitu teman-teman, dari 20 sampai 30 derajat Celcius. Sedangkan yang generator humidity ini kelembapan kita itu dari 40 sampai 60% gitu teman-teman. Di sini ada date time, itu ada tanggal dan waktunya. Di situ kita bisa, yang pertama kita mau suhu, kelembapan, dan date time. Oke. Terus ini ada room base class. Ini ruang dari kelas. Ruang kelas, classroom maksudnya. Classroom. Di classroom ini ada yang namanya kita tadi nambahin time dan date. Kitchen subclass. Subclass ini adalah sebuah sub itu apa ya? Sub ikan. Sub ikan. Apa ya? Sub itu cabang bahasanya. Cabang dari classroom gitu teman-teman. Lagi nih. Cabang dari classroom. Di sini kita bisa menentukan suhu ketika masak, suhu atau light masak, terus kelembapannya berapa. Dia bisa naik ke +5 gitu kalau masak gitu. Misalnya dari suhunya tuh sebenarnya 20 tuh, tapi kalau dia masak suhunya bisa naik ke 25 gitu. Dan kelembapannya itu kalau lebih dari 70, sama aja suhu sama kelembapannya itu namanya 70 apa 70% itu kalau kelembapannya terlalu tinggi, dan itu dia mungkin aja sih teman-teman. Ini time dan suhu, mode masak, aktif apa enggak gitu teman-teman. Terus yang sekarang yang ini bedroom subclass itu subclass apa tadi?
Oh ya, tadi cabang dari kelas, dimana kelas bedroom. Terus maksudnya di bedroom itu kita sama mengukur kelembapan, suhu, time itu dimana kita ideal nggak sih buat kita tidur gitu sama aja sebenarnya, cuman ideal nggak gitu, kalau segini nih terlalu panas, kalau segini nggak terlalu panas. Oke, yang ini adalah itu sih, dia jadi terstruktur teman-teman. Sebenarnya cuma kayak gitu, ini jadi tersusul di sini, print awal, print ini, print itu gitu. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Oke teman-teman, selanjutnya itu tentang apa itu tadi, exploited handling, yang dimana dalam program ini kita experience handling itu digunakan untuk value error. Jadi misalnya error nih, kayak kondisinya tuh kayak nggak normal gitu, misalnya panasnya 50 derajat itu, terus kelembapannya udah 100% atau gimana, itu kan sama aja dengan value error teman-teman, atau yang tidak di batas wajar gitu teman-teman. Oke, kita langsung cari aja di sini contohnya. Nah ini suhu value error, suhu di luar rentang 0 sampai 50 derajat gitu teman, kelembapan luar. Nah ini jadi seperti ini kurang lebih value errornya itu seperti ini, value error. Ini ada lagi, coba nih, value error, terjadi kesalahan, suhu kamar terlalu panas. Itu karena dia mungkin itu ya, sebenarnya kayaknya masih ada nggak sih, tapi itu yang kita lihat dengan mata. Lanjut aja ke soal selanjutnya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke soal selanjutnya, itu tentang iterator. Generator dulu sebenarnya, generator dulu ya. Iya, generator. Jadi generator sendiri itu adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk mendeskripsikan. Ya, sama aja nggak sih mendeskripsikan, seperti kayak mendeskripsikan kelembapan, suhu gitu teman-teman, kelembapan, suhu itu sih, atau mensimulatorkan gitu, mensimulatorkan itulah mensimulasiin gitu teman-teman. Nah di sini generator itu agak ribet. Generator sensor data, start time, kita mulainya dari kapan, terus ini durasi gini 36 second, 36.000 second ya, 3.600 second gitu. Terus di sini kita mensimulasi temperatur, terus suhu, kelembapan, temperatur itu suhu ya. Oke gitu, di situ kita mensimulasikan dari generator itu sendiri, dari tugas kita ini, dari kode kita gitu. Terus kalau iterator sendiri itu yang sebuah program yang diaksesnya itu melalui ini apa namanya nih, list gitu teman-teman. Jadi
Apa sih ya contohnya? Ini enggak sih. Nah, ini seperti ini. From name katanya. Di sini ada namanya. Jadi ini kita mengelis dari waktu, temperatur sama suhunya. Temperatur sama suhu sama kelembapannya, teman-teman. Di sini kita membuat listnya gitu. Itu dari iterator sendiri. Oke, kita lanjut aja ke soal selanjutnya. Udah ke jalannya, contohnya sini ada monitoring kita ngejalanin, kita masukin tambahkan ruangan 1, itu kita menambahkan, misalnya kita menambahkan dapur, terus CSP nya 2 gini nih aktif nih katanya kayak gitu. Ini ada data terus ini kita data ini apa itulah ini kok gitu sih aku ngejelasinnya. Jadi yang pertama itu teman-teman, kita di sini mencari kita yang pertama kita masukin angka 1, itu dimana kita disuruh masukkan ruangan karena tambahkan ruangan. Di sini kita masukkan misalnya dapur. Yang kedua itu kita masuk kedua, itu dimana semua datanya tuh kayak dari suhu, kelembapan, metode masak, mode masaknya aktif nggak sih yang kitchen set itu tadi gitu. Data time, time gitu kan. Terus di sini yang selanjutnya itu simulasinya gitu. Apa sih simulasinya gini? Oke, kita langsung ke ini. Kita masukin. Terus masukkan nama ruangan untuk melihat riwayat dapur. Di sini kita melihat riwayat dapur, teman-teman. Di sini ada per 5 detik sekali itu, teman-teman. 5 detik deh kalau nggak salah. Ini 5 detik sekali itu ternyata naik turun gitu. Terus tambahkan selanjutnya ini kita mendownload CSV, teman. CSV sendiri itu adalah sebuah data file yang ada di data yang ada di file yang ada sebuah file yang berisi data tentang dapur sih. Karena kita nyarinya dapur tadi. Bisa aja kita yang lain kayak kamar tidur segala macam gitu. Terus yang terakhir itu kita cari ruangan berdasarkan lambda, teman-teman. Nih kita cari 1,5, kita nyari 23 nih. Oke, 23 nih, ada 2318, terus ada 2364 gitu kan. Dimana di sini kita mencari kurang lebih itu batas maksimal. Misalnya 23 nih, kita mencari 23. Terus toleransi teman-teman. Toleransi itu apa ya? Misalnya lewat 5 menit atau kurang 5 menit gitu, teman-teman. Seperti ini. Tambahkan oke. 5 kita keluar. Oke, kita langsung aja ke fungsi-fungsinya. Oke, teman-teman, di sini fungsi yang pertama itu ada kelas sensor, di mana kita menentukan random uniform apa lagi nih mengeluarkan secara random data sensor iya, kelas sensor yaitu temperatur dan suhu, teman-teman. Suhu dan temperatur sama suhu apa bedanya? Suhu dan kelembapan. Ini mana suhunya itu 20-30 derajat dan temperaturnya 40-60 derajat. Oke, di sini kita mengeluarkan terus di sini juga kita mengeluarkan data time,
stem. Di sini kita mengeluarkan intinya tanggal sama waktu aja ya teman-teman. Terus yang kedua ini bedroom. Langsung bedroom. Kitchen dulu. Kitchen itu di sini fungsinya di mana? Kita suhu itu suhunya itu ditambah 5 kalau mode masak. Di sini kita nambahin sebuah cooking mode gitu. Yang kedua di sini ada bedroom atau subclass. Bedroom. Subclass dari room yaitu bedroom. Di sini ada sleep mode, tidur mode. Ada suhu, ada kelembapan, ada mode tidur, dan itu yang bakal dikeluarkan. Di sini room, dimana bakal ngeluarin room. Di sini ada explore, dimana kita mengeluarkan hal-hal yang tidak penting. Oke. Mungkin hanya itu teman-teman. Dan yang untuk yang terakhir itu adalah refleksi diri ya kalau salah. Oke teman-teman, di sini saya Dinda Tiara Putri cuman agak mau bilang seru sih belajar pemrograman jaringan. Apalagi network programming itu seru belajarnya, agak gerabak-gerubuk juga, dan ya seru sih sebenarnya. Ya agak gerabak-gerubuk soalnya gimana ya, agak deadline-nya dekat, tapi nggak apa-apa, aku suka karena nggak numpuk gitu teman-teman. Terus apa lagi, cuman agak suka begadang aja sih, cuma itu, tapi nggak apa-apa karena seru juga. Oke. Itu nggak sih refleksinya, banyak lama ngantuk cuman kayak, tapi nggak apa-apa kok Bu. Bu Nurul ya, say sorry Bu, ini ngantuk. Semoga semuanya ada hikmahnya. Apa lagi kita punya apa? Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksinya sih yang itu tadi ya teman-teman. Kita nggak kedengeran. Ya cuman agak buat kaget aja, sebenarnya agak gerabak-gerubuk. Semester 1 gerabak-gerubuk juga sih, tapi nggak segerabak-gerubuk ini gitu. Maksudnya yang dimana kalau di semester 1 itu masih buat project, itu masih kelompok, dan itu masih kayak oke, masih ngerti. Ini kalau aku gerakin ini nih. Oke, gerakin apa? Move. Di gimana ya ngomongnya? Sebenarnya di semester 1 agak gerabak-gerubuk juga. Cuman agak kaget sih karena sebelumnya aku sendiri itu dari SMA yang bahkan nggak pernah belajar TIK di SMP, nggak pernah di SMA, nggak pernah, dan tiba-tiba kuliah masuk ke jaringan atau internet. Jadi masih agak kaget sih sebenarnya, masih untuk materi itu buat nangkepnya masih agak susah. Jadi kalau kita berusaha itu pasti tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Susah tapi tidak ada yang tidak mungkin. Berusaha gimana biar aku tuh tetap semangat dan nggak ngupain tugas gitu. Kayak ya di sela-sela kesibukan itu, karena sibuk banget sih. Enggak ding, sibuk enggak sih ya. Tapi jujur seru karena dia menantang gitu. Yang aku nggak tahu ternyata belajar ngoding itu sama kayak belajar matematika ya. Karena kalau di matematika itu kalau kita tahu rumusnya sama, kalau kita bisa ngejawab itu senang banget. Dan di belajar programming itu juga sama, di saat kita bisa menampilkan hasil yang kita inginkan itu senang banget itu teman-teman. Jadi kebetulan aku juga suka matematika, tapi itu dulu, tapi sampai sekarang suka. Tapi kalau matematika yang udah kompleks suka
pokoknya kayak matematika umum, kayak bukan umum sih sebenarnya, kayak matematika yang masih bisa dilogikain, tapi nggak dilogikain gimana ya, kalau matematika distrik itu susah, nggak apa-apa, susah tapi seru gitu. Aku suka hal yang menantang soalnya, jadi kalau bisa nggak apa-apa sih, maksudnya nggak apa-apa itu jangan agak gerabak-gerubuk ya, nggak apa-apa lah Bu gerabak-gerubuk, soalnya kalau nggak gerabak-gerubuk nggak bakal, belum tentu juga mau dikerjain. Maksudnya bukan belum mau dikerjain, maksudnya kayak pasti kami nyantai dulu, kayak apa ya, nyantai-nyantainya itu dalam bahasa kayak udahlah nanti orang deadline-nya seminggu lagi, kalau langsung hari itu juga benar-benar seru tuh. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.